terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Puji syukur saya aturkan ke hadapan Ide Sang Widiwase, karena berkat rahmat beliau kami bisa berkumpul dan mempresentasikan tentang materi, yaitu apa pengaruh TIK dalam perkuliahan daring. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ikade Ramadita dengan NPM 214061. Kemudian di sebelah saya, dan saya atas nama Nikade Ani, NPM 214025, dan teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Nuan Santika Dewi, NPM 214060, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilonita Febrianti dengan NPM 214022. baik. Di sini kami sudah melakukan perkenalan diri. Adapun materi-materi yang akan kami bawakan adalah, yang pertama, saya akan membawakan materi yang berjudul apa sih pengertian TIK, baik menurut ahli dan secara terminologi. Kemudian di sebelah saya, apakah materi yang akan saudara bawakan? Baik, yang kedua saya akan membawakan materi yang berjudul peran TIK dalam pembelajaran di perkuliahan. Yang selanjutnya, Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang kondisi pembelajaran melalui proses TIK, dan teman saya. Nah, sedangkan saya akan membawakan materi yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan perkuliahan daring berbasis TIK, dan juga ada inovasi yang dapat dilakukan saat memanfaatkan TIK dalam perkuliahan. Baik, sebelum memulai presentasi, kami aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan beberapa materi yang terkait apa sih TIK. Apakah mungkin rekan-rekan sudah tahu apa itu TIK? Atau sudah mengenal mungkin sebagian? Baik. Nah, mengenai TIK atau biasa kita sebut dengan teknologi informasi dan komunikasi, dengan nama lain ICT, yaitu Information Communication and Technology. Jadi, TIK itu merupakan dimana secara terminologi itu yaitu pemrosesan sebuah informasi ditransmisikan dari satu pihak ke pihak lainnya yang menggunakan namanya alat, yaitu disebut komputer. Nah, rekan-rekan sekalian, selain pengertian yang tadi secara terminologi, ada juga beberapa pendapat ahli. Yuk kita lihat yuk apa saja pendapat ahli tersebut. Mari kita lihat pada slide. Nah, jadi pendapat ahli yang pertama adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi TIK atau biasa kita sebut dengan Information Communication and Technology adalah pemrosesan dan distribusi informasi menggunakan alat-alat elektronik, baik menggunakan komputer, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menurut Kemendikbud, apa sih itu TIK? Nah, TIK itu adalah yaitu di mana mencakup semua teknologi yang berkaitan di mana pemberian informasi supaya informasi itu sampai ke pihak lainnya. Tentunya informasi yang bermanfaat ya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada menurut Kamus Oxford tahun 1995. Jadi menurut Kamus Oxford itu bahwa TIK itu di mana mengelola informasi, memanipulasi, kemudian menyimpan, menganalisis, dan mendistribusi informasi menggunakan TIK. Itu pengertian TIK menurut Kamus Oxford. Rekan-rekan sekalian, yang keempat ada yaitu menurut UNESCO. UNESCO atau biasa kita sebut dengan United Nations Educational, Scientific, Cultural and Organization. Nah, jadi menurut UNESCO, TIK itu adalah teknik mengirim, menyimpan, membuat, berbagi, atau bertukar informasi. Baik itu berupa gambar, baik itu mungkin berupa file, dan lain sebagainya. Itu menurut UNESCO. Nah, jadi apa sih itu TIK atau biasa disebut ICT? Nah, jadi TIK itu adalah proses di mana
mengelola informasi dan mendistribusikan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, baik itu berupa ide, gagasan, maupun informasi-informasi lain sebagainya. Tentunya perkembangan teknologi di Indonesia juga sudah semakin pesat. Yang dulunya dari media konvensional, di mana pada masa dulu kan kita masih belum mengenal teknologi terlalu jauh. Nah, tetapi di era sekarang perkembangan teknologi sudah jauh berkembang pesat. Tentunya perkembangan teknologi tidak lepas dari berbagai bidang yang ada di kehidupan kita. Ada bidang ekonomi, kemudian bidang pendidikan, kemudian bidang sosial masyarakat yang sudah semakin banyak menggunakan teknologi. Nah, itu penggunaan teknologinya sudah banyak, tetapi kita akan membahas di bidang edukasi. Nah, jadi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah merambah ya ke bidang edukasi, di mana kita akan melihat yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang edukasi, yaitu menggunakan media online dalam pembelajaran. Jadinya kita mengenal media online, mungkin rekan-rekan mengenalnya saat pandemi COVID-19 tentunya. Itu diakibatkan karena kita mengalami keterbatasan, yaitu atau akibat penyebaran virus yang cukup membuat masyarakat resah, juga membuat kita harus belajar secara jarak jauh atau kita kenal dengan nama PJJ. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang sudah tahu mungkin apa sih itu pembelajaran daring? Nah, rekan-rekan sekalian, pembelajaran daring adalah pembelajaran di mana menggunakan yang namanya TIK, di mana pembelajarannya terjadi di dalam jaringan. Itu merupakan kepanjangan dari daring. Nah, jadi maksud pembelajaran di dalam jaringan itu kita menggunakan yang namanya komputer, kita terhubung di dalamnya antara satu dan yang lainnya. Itu merupakan fungsi ya, fungsi dari TIK. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam dunia perkuliahan kita juga sudah tidak asing dengan namanya pembelajaran daring atau pembelajaran menggunakan media online. Itu juga merupakan salah satu hal yang dikembangkan sekarang. Kenapa sih pembelajaran daring? Nah, itu masih menjadi pertanyaan. Nah, pembelajaran daring sebenarnya digunakan untuk mengefektifkan waktu, kemudian atau di mana membuat pembelajaran menjadi fleksibilitas. Selain itu juga di mana membuat waktunya itu tidak terbatas. Selain itu juga lebih efektif, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan termasuk juga rencana di masa depan menggunakan pembelajaran daring. Yang selanjutnya, apakah ada sih kekurangan atau kurang efektifnya pembelajaran daring? Tentu ada. Pembelajaran daring mungkin secara teori bisa digunakan secara daring, tetapi secara praktisnya kurang bisa, karena banyak pelajaran yang lain membutuhkan yang namanya pembelajaran tatap muka atau kita kenal dengan PTM. Karena kita melihat bahwa pembelajaran tatap muka itu diperlukan untuk adanya interaksi yang lebih dengan dosen dan siswa atau mahasiswa. Nah, dengan itu maka sesi diskusi lebih efektif mungkin. Nah, tetapi pembelajaran daring juga dapat sih dibuat seefektif mungkin, tetapi dengan menggunakan berbagai metode. Metode yang pertama apa saja? Ada metode mungkin project based learning, kemudian yang kedua yaitu metode blended learning, yang ketiga yaitu metode daring. Itu inovasi-inovasi yang harus dilakukan agar pembelajaran daring cukup efektif. Karena kita bisa melihat bahwa ketika pembelajaran daring ada juga kekurangan yang lain, yaitu mahasiswa kurang disiplin. Karena kita melihat bahwa ketika pembelajaran saja pasti mereka lain-lain karena sudah tidak diketahui dan tidak diawasi lagi oleh dosen atau dan lain sebagainya. Selain itu, untuk mengefektifkan yang lainnya juga bisa menggunakan berbagai jenis-jenis pembelajaran atau medium atau metode juga, seperti synchronous and asynchronous learning, di mana kita harus menggunakan yaitu namanya video conference. Yang kedua yaitu bisa di mana untuk mengefektifkan waktu bisa kita menggunakan namanya
yaitu membuat video pembelajaran menggunakan sebuah video yang dapat ditonton sewaktu-waktu. Itu juga salah satu agar membuat pembelajaran lebih efektif dan dapat dinikmati oleh mahasiswa atau dimengerti oleh mahasiswa secara lebih lama. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu peran TIK dalam pembelajaran perkuliahan. Nah, untuk itu rekan saya yaitu Ane sudah bersiap untuk membawakan materinya. Silakan Ane untuk membawakan materi yang kedua. Baik, terima kasih kesempatannya untuk moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua, yaitu yang berjudul Peran TIK dalam Pembelajaran di Perkuliahan. Kehadiran media yang beragam tersebut dapat berperan aktif dalam memecahkan permasalahan pendidikan nasional dan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Peran TIK dalam pembelajaran di perkuliahan yang pertama yaitu kegiatan pendidikan dan pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi TIK, alat-alatnya seperti komputer, internet, video, dan fokus. Yang kedua yaitu dapat membantu dan memudahkan siswa dalam menghadapi pelajaran sekolah. Selain itu juga sebagai alat atau bahan ajar untuk membuat belajar mengajar di kelas kita menyenangkan. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Santika. Baik Ani, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi tentang kondisi dalam proses pembelajaran melalui TIK. Nah, selama perkuliahan melalui TIK, kita dapat memanfaatkan portal rumah belajar dan juga di mana saat pandemi COVID-19, pemanfaatan TV nasional untuk belajar juga digalakkan. Dan sampai saat ini juga masih dilangsungkan, bahkan bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk siswa. Nah, pembelajaran daring berbasis TIK yang diterapkan agar pendidikan bisa lebih maju melalui TIK itu ada 3. Yang pertama ada project based learning, yang kedua ada daring method, dan yang ketiga ada blended learning. Nah, project based learning yaitu pembelajaran yang berbasis proyek yang terutama ditujukan untuk melatih siswa bekerja sama dengan lebih baik. Melalui metode ini sangat efektif diterapkan untuk mahasiswa untuk melakukan proyek, eksperimen, dan inovasi. Yang kedua ada daring method. Nah, metode ini menggunakan jaringan online dan memungkinkan siswa untuk berkreasi ketika menggunakan fasilitas yang lain. Yang ketiga ada blended learning. Metode ini menggunakan sistem online dan tatap muka melalui video conference. Nah, yang keempat yaitu ada kelebihan perkuliahan online. Nah, kelebihan perkuliahan online ini ada 3, yaitu hemat biaya pengiriman, yang kedua ada menghemat waktu dan energi, dan yang ketiga ada lebih santai dan bebas kebisingan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Nita. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai kekurangan pembelajaran daring berbasis TIK. Kekurangannya tersebut ada 3. Yang pertama yaitu diperlukan akses internet. Yang kedua yaitu penyampaian dan penerimaan materinya tidak maksimal. Selanjutnya yang terakhir yang ketiga yaitu batas aktual pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya yang kelima yaitu mengenai inovasi yang harus dilakukan ketika memanfaatkan TIK dalam perkuliahan. Inovasi ini adalah untuk mengembangkan model dan media yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dunia pendidikan saat ini dan masa depan yang berubah dengan cepat. Nah, adapun inovasi yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik ada 3. Yang pertama yaitu model blended learning. Peran guru tidak hanya memberikan tugas dan materi kepada siswa, tetapi juga berinteraksi melalui ruang virtual menggunakan video conference dan siswa mandiri dalam hal metode diskusi pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua yaitu media digital. Penggunaan media pembelajaran online antara lain media blogging untuk pembelajaran, media YouTube melalui video pembelajaran, media dan untuk meningkatkan keterampilan guru dan pembelajaran online dengan media yang cocok untuk siswa. Nah, inovasi yang terakhir yaitu synchronous dan asynchronous learning. Inovasi pembelajaran online menggunakan virtual face-to-face, blending
untuk menyediakan media dan kemampuan bagi siswa untuk mengakses media pembelajaran baik tertulis, gambar maupun video. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu akan saya persilakan dan kembalikan kepada moderator. Baik Nita, terima kasih sudah membawakan materinya dengan baik ya. Jadi, dapat saya simpulkan atau kami simpulkan dari materi yang sudah dibawakan oleh rekan-rekan saya tadi dan termasuk juga dibawakan oleh saya, bahwa penggunaan atau pengaruh TIK di dalam perkuliahan daring sangatlah besar. Kenapa demikian? Karena perkuliahan online menggunakan yaitu media elektronik dan media akses internet. Tanpa itu kita mungkin tidak bisa belajar secara daring. Nah, pengertian daring juga sangatlah berkaitan dengan penggunaan teknologi karena berada dalam jaringan. Jadi perkuliahannya itu berada atau melalui media elektronik. Nah, untuk itu di perkuliahan daring sebenarnya cukup efektif dan fleksibilitas, tetapi perlunya inovasi-inovasi yang harus dilakukan. Yang pertama itu penggunaan metode yang baik, kemudian yang kedua yaitu bagaimana penggunaan media-media yang menarik dan juga materi-materi yang dibawakan oleh mungkin dosen. Tetapi bukan hanya itu saja, mahasiswa juga harus mempunyai inovasi, yaitu mencari informasi yang bermanfaat, bukan hanya menggunakan informasi itu untuk hal-hal yang mungkin kurang-kurang bermanfaat digunakan, yaitu salah satunya yaitu mencari informasi negatif, padahal informasi pembelajaran itu banyak di media elektronik atau melalui TIK. Tapi banyak orang belum mampu menggunakan hal itu dengan sebaik mungkin. Untuk itu, gunakanlah TIK atau alat-alat elektronik yang berkaitan dengan TIK itu secara maksimal mungkin dalam pembelajaran. Jadi, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk selanjutnya akan ada yaitu salah satu contoh dari penggunaan TIK di kehidupan sehari-hari, yaitu di bidang edukasi. Kita lihat ya rekan-rekan sekalian. Hai Ane, hai Nita. Kalian lagi buat apa nih? Kok kalian masih nulis saja? Kan sudah ada media elektronik, kok kalian nggak mau manfaatkan sih? Kan bisa memanfaatkan media elektronik untuk bidang edukasi. Microsoft Word. Nah, jadi kalian mau ngetik apa nih? Misalnya judul makalahnya kalian buat peran TIK. Kalian bisa ketik di sini. Jadi lebih dimudahkan, kita tidak perlu repot-repot lagi menulis pakai tangan. Gitu Ane. Oh gitu ya, kita baru tahu tuh ya. Kita nulis aja gitu. Nah, baik. Kalau sudah seperti itu, kalian harus pandai-pandai ya memanfaatkan TIK. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga materi yang kami presentasikan dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Akhir kata kami aturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Jadi, Manfaatkanlah TIK dengan seefektif mungkin.